Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang pemikiran eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre. Pertama, kita ketahui bahwasanya Jean-Paul Sartre atau yang biasa disapa dengan Sartre ini hidup sejak kecil. Dia hidup di lingkungan yang sangat religius. Hanya saja ia tidak mempercayai yang namanya Tuhan, apalagi agama. Ia mengembangkan corak filsafatnya dengan corak ateis. Corak filsafatnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran rasionalisme dan idealisme dari René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, serta dari fenomenologi Martin Heidegger dan Husserl. Filosof-filosof tersebut banyak mempengaruhi di pemikiran-pemikirannya. Hanya saja dalam pemikiran-pemikiran karya-karya dari Sartre itu sendiri banyak mengkritik filosof-filosof tersebut. Karya yang paling utama dari Sartre yang banyak memiliki peran penting dari pemikiran dari Husserl, Heidegger, dan Hegel, yaitu di karya bagian Being and Nothingness, yang mana yang membahas tentang eksistensi manusia itu sendiri. Jean-Paul Sartre mencoba mengembangkan corak filsafatnya dengan 3 tahapan, yang mana tahapan yang pertama ia mengaitkan fenomenologi dan psikologi, yang mana pemikirannya itu dipengaruhi oleh Husserl. Misal dalam karyanya yang L-Imagination pada tahun 1936, yang mana banyak dipengaruhi oleh pemikiran Husserl, yang menceritakan dalam karya itu menceritakan tentang kesadaran manusia. Dalam buku itu digambarkan bahwasanya Sartre berhubungan penuh dengan Husserl. Ia menjelaskan tentang perbedaan persepsi dan kesadaran manusia, yakni secara filsafat dan secara intensional. Yang berikut pada tahap kedua, yakni karyanya yang paling utama dan yang paling mendasar, yakni tentang Being and Nothingness, yang mana dalam buku ini hubungannya penuh dengan Heidegger dalam membahas tentang kesadaran manusia. Dan untuk tahap ketiga ini agak sedikit berbeda, yang mana ia lebih berubah. Dalam hal ini ia condong ke Marxisme. Hanya saja ia banyak mengkritik pemikiran dari Marx itu sendiri, bahwasanya ia katakan harus lebih mempelajari eksistensialisme itu sendiri agar untuk menanggapi bahwa setiap individu adalah memiliki kebebasan. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan dari eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Menurut Jean-Paul Sartre, eksistensialisme mendasarkan 2 pada hal pokok, yaitu mendasarkan pada prinsip-prinsip ataupun konsep-konsep dari fenomenologi. Menurutnya, fokus eksistensialisme itu sendiri itu adalah eksplorasi dunia makhluk sadar. Eksistensialisme mengatakan bahwasanya aku ini bukan apa-apa, melainkan dari eksistensi diriku sendiri. Eksistensi itu memusatkan perhatiannya pada sebuah subjek dan menandaskan pentingnya subjek dalam pengalaman manusia. Di sini terungkap eksistensi Jean-Paul Sartre. Ia mengatakan bahwasanya eksistensi mendahului esensi, artinya menekankan subjek pada yang berkesadaran, bukan pada esensi yang berlaku pada dirinya sendiri. Artinya misal mengenai definisi tentang aku dan juga pengertian tentang aku di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian disimpulkan bahwasanya eksistensialisme itu bergantung pada persoalan manusia secara konkret dan secara lokal, bukan secara yang abstrak ataupun yang secara konseptual, apalagi yang secara universal. Oke, itu saja sedikit dari pembahasan masalah eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.